إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية. Hadirin para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan ibadah salat Jumat yang mulia ini kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang mana sampai hari ini pun kita masih diberi oleh Allah kenikmatan yang begitu besar, yang begitu banyak. Baik kita ini meminta maupun tidak meminta, Allah tidak pernah memutuskan kenikmatan itu. Baik kita berdoa maupun tidak berdoa, Allah tetap memberikan kenikmatan itu. Akan tetapi pada jamaah rahimakumullah, seyogyanya kita sebagai orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman, seyogyanya lah kita ini senantiasa taqarruban ila Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus taqarrub, yaitu dengan jalan ittaqullah, takwa, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, barangkali kalau hanya ucapan takwa, ittaqullah, semua orang bisa mengucapkan ittaqullah. Pendek kata, mudah di lisan, mudah diucapkan, tapi berat dalam pelaksanaan. Untuk itu para jamaah rahimakumullah, mumpung kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah hidup dalam keadaan sehat walafiat, marilah kita selalu taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, yang kedua, salam ma'assalam. Marilah kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang baik, manusia yang berakhlakul karim, manusia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliaulah kita ini dijadikan oleh Allah juga menjadi manusia yang baik, manusia yang beriman, manusia yang bertauhid, manusia yang berakhlakul karim, manusia yang mulia baik di hadapan manusia sesama manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah berkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bacaan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita yang hadir di sini dicatat dan diaku oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Allahumma amin. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kami tidak akan panjang lebar. Sekelumit apa yang akan kami sampaikan ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, minimal bagi diri kami pribadi dan para jemaah. Setelah mendengarkan apa yang kami sampaikan, kita dapat merubah
watak dan sikap kita. Kita dapat merubah perilaku kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik bertambah baik, tambah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Kita hidup ini singkat. Kita hidup ini sangat singkat, sesingkat-singkat. Mari kita introspeksi diri. Seolah-olah baru kita kemarin masih SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Lalu berumah tangga, bekerja berumah tangga. Kelihatannya baru kemarin, tidak terasa kita sudah 50 mungkin, 60, pensiun mungkin. Lalu tidak terasa 70. Dan kita bertanya-tanya kepada diri kita, kadang menoleh kanan kiri. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita sudah mendahului kita. Pertanyaannya lalu kita juga akan berusung kapan? Inilah yang perlu kita sadari pada jamaah Allah. Karena apa? Kita hidup di dunia ini hanya menunggu dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Kita diperintahkan hanya beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita hidup ini menunggu. Menunggu apa? Yang pertama menunggu waktu datangnya sholat. Kalau kita mengacu kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jadi hidup kita ini hanya untuk ibadah. Kita bekerja ibadah, berumah tangga ibadah. Kemana langkah kita? Menuju kemana saja harus kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja kita niati ibadah, mencari ilmu kita niati ibadah, bersilaturahim kita niati ibadah, semuanya akan berpahala. Salah niat para jamaah rahimakumullah tidak ada pahalanya. Begitu juga kita masuk masjid, kita niati etika, berdiam diri di masjid saja dengan niat etika karena Allah, itu sudah berpahala. Nafas kita berpahala, kedip mata kita berpahala, detak jantung kita juga berpahala manakala kita ini selalu ingat Allah dan selalu kita niati dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Karena apa? Semua amal ibadah itu tergantung niat kita. Akan tetapi para jamaah rahimakumullah, tidak boleh perbuatan yang jelek kita niati baik, tidak bisa. Kalau perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak baik kita niati baik, tidak bisa, tetap maksiat dan tidak berpahala dan itu dosa. Banyak orang-orang yang kelihatannya amal dunia, tapi karena niatnya baik menjadi amal akhirat. Banyak orang-orang yang kelihatannya amal akhirat, tapi tidak diniati dan mungkin lupa tidak niat menjadi musyrik dan tidak ada guna. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kita menunggu yang pertama, menunggu ibadah datangnya sholat. Jangan sampai terbalik, waktu itu menunggu kita, sholat menunggu kita, yang seharusnya kita menunggu sholat. Yang kedua para jamaah rahimakumullah, karena singkatnya hidup ini kita menunggu waktu datangnya mati. Kenapa para jamaah rahimakumullah? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kita ini berada, walaupun kita ini bersembunyi di benteng yang sangat kokoh, di benteng yang sangat tinggi, yang sangat kuat, yang sekiranya malaikat Israel itu tidak dapat masuk untuk mengambil nyawa kita, akan tetapi jika sudah dicatat oleh Allah waktunya pulang, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita bersembunyi dimanapun saja. Hadirin para jamaah rahimakumullah, fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka manakala ajal itu telah sampai pada kita semua, kita minta mundur tidak bisa, begitu juga minta maju. Dan mati itu para jamaah rahimakumullah tidak harus menunggu tua, tidak harus melihat dia masih muda, tidak. Tidak harus menunggu mati itu kita dalam keadaan tobat atau tidak, atau kita dalam keadaan maksiat atau tidak, kita dalam keadaan beribadah atau tidak. Kalau mati itu sudah sampai pada waktunya, apapun kondisinya, kita akan kembali kepada Allah. Akan tetapi para jamaah rahimakumullah, perlu diingat, kematian seseorang siapa saja itu menurut kebiasaan. Kalau orang itu biasanya
Bermaksiat insya Allah matinya tidak jauh dari perbuatan maksiat. Kalau orang itu ahli ibadah, insya Allah matinya pun juga tidak jauh-jauh dari perbuatan ibadah. Karena apa? Orang yang dekat dengan kebaikan, insya Allah matinya juga akan dalam kondisi baik. Hadirin para jamaah rahimakumullah, orang mati itu biasanya kalau kita ini biasa beribadah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sudah barang tentu man ahabba say'an fa aktsara dzikri. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sudah barang tentu kita akan menyebut apa yang kita cintai. Hadirin pada jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kuat beribadah, gampang melangkah ke masjid, gampang melangkah ke majelis-majelis taklim, gampang melangkah untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Hadirin para jamaah rahimakumullah, marilah kita ini selagi kita masih kuat, jangan menunggu tua. Ada kesempatan kita datang ke masjid, sholat di belakang imam sebelum kita disolati di depan imam. Mumpung kita lisan kita masih kita gunakan, bisa digunakan dengan baik untuk berbicara. Mari kita gunakan untuk berbicara dengan Allah, yaitu membaca Al-Quran sebelum Al-Quran itu dibacakan untuk diri kita. Hadirin para jamaah rahmatullah, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع